Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata yang berada di sebelah kanan, enak yang duduk di depan ini bisa menikmati wajah Habib Muhammad bin Anis yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka yang di samping. Kata yang di depan, enak mereka yang di samping. Main handphone gak ketahuan. Wang sinawang. Kalian kan gak merasakan bagaimana tegangnya mereka di depan ini. Gini terus dari awal. Jadi yang paling nikmat itu bagaimana sebetulnya? Yang di depan ini nggak usah mikirin yang di samping. Yang di samping juga nggak usah kalian pikirin yang di depan. Pikirkan aja apa yang sedang kita dengarkan, kita lihat, kita pahami. Justru kalau kita lagi dengar malah mikirin orang yang di depan, yang didengar nggak jelas, yang di depan juga nggak jelas. Jadi filosofi Wang sinawang nggak ada hubungan dengan uang ini. Wang sinawang ini filosofi Jawa yang amat sangat mendalam. Mobil mewah melesat di jalan tol. Bukan pantun. Di dalamnya ada seorang bisnismen orang kaya. Mobilnya paling mahal, stabil, air nggak tumpah. Tapi air mata meleleh. Dia melihat petani yang sedang duduk di sawah makan siang dengan anak istrinya. Apa kata yang berada di mobil? Oh, bahagianya petani. Dia bisa sholat zuhur dengan anak istrinya di pondok yang begitu indah, makannya nyaman. Dia bisa makan semaunya, minum teh manis, sementara aku diabetes meletus. Dia bisa makan gulai kambing sementara aku kolesterol. Jangankan makan kambing, lihat kambing aja udah naik darah tinggi, kata dia. Kata yang di mobil. Apa kata mereka yang ada di dalam gubuk yang sedang di tengah sawah? Enaknya jadi orang kaya bisa naik mobil mewah. Dia nggak tahu mobil itu kredit. Wang sinawang. Coba kalau petani itu nikmati saja kebersamaannya dengan keluarga tanpa harus menjulurkan bola matanya melihat nikmat orang lain. Dan yang di mobil itu juga dia tetap merasakan nikmat Allah, maka insya Allah dua-duanya bahagia. Tapi memang yang namanya bahagia itu kata orang sekarang, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Jangan pernah mau menempatkan diri pada nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Saya jadi nakal ini Pak Ustadz, jadi main slot ini Pak Ustadz, jadi pacaran ini Pak Ustadz karena saya hidup di zaman sekarang 2024. Coba saya hidup satu zaman dengan Ustadz Jazir dulu. Enggak ada internet, nggak ada Instagram, nggak ada Telegram, nggak ada kilogram, nggak ada miligram. Pasti saya jadi anak muda yang soleh. Belum tentu. Kalau kamu hidup di zaman Ustadz Jazir, mungkin kau PKI. Jadi menurut ilmu Allah, memang kamu layaknya hidup sekarang di 2024 ini memang. Memang disinilah makom menurut Allah. Jadi nggak usah mikir ke belakang, nggak usah salah-salahkan takdir, nggak usah salahkan malaikat pencatat lauhil mahfuz, nggak usah salahkan siapapun, nggak usah salahkan bapak dan ibumu. Kenapa kalian menikah terlambat? Kenapa kalian ketemunya dulu? Ya memang sudah begitu takdir Allah. Terima podo kabeh wis ono tulisane. Jadi kita jadi apapun. Kalian pun ragu tepuk tangan karena aku nggak bisa bahasa Jawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya jadi Ustadz Faizar, hatersnya nggak kelihatan.
Haters Ustadz Somad, ngomong dia di TV mencaci maki kita. Somad itu radikal katanya. Maka TV nggak ada di rumah saya. Di kamar nggak ada, di ruang tamu nggak ada. Kalian kalau datang ke rumah saya buat tunjukkan, nggak ada TV. Daripada hancur TV itu kubanting. Hatersnya kelihatan. Dia komen semua postingan-postingan itu, dia komen. Postingan di Instagram komen, postingan di YouTube komen. Cuman beberapa bulan ini malah kita rindu pada komen ini. Kok nggak ngomen lagi ya? Ternyata nggak cair atau barang udah selesai. Masya Allah, rindu juga kita dengan komen-komen ini. Kemana mereka ini semua? Apa udah mati semua haters ini? Ustadz Faizar itu enak, dibacakan ayat kursi selesai. Haters kita dipukulkan kursi pun dia nggak selesai. Tapi memang sudah, saya nggak perlu mendalami ruqyah lalu saya belajar lagi dari nol, lalu nyoba-nyoba ngusir jin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kamu latihan kan, Mat? Kata dia. Iya, lagi magang ya katanya. Nggak perlu. Biarkan Ustadz Faizar dengan makomnya dan saya di makom saya. Saya nggak perlu mikirin makom beliau. Kita ini semua makom apa yang perlu kita pikirkan? Makom Ibrahim. Supaya kita, mudah-mudahan kita bisa berhaji dan umroh. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Yang perlu saya lakukan adalah bagaimana saya ngumpulkan pegiat-pegiat dakwah, anak-anak muda, para wali santri. Saya tanya, Ustadz Faizar, berapa lama kalau mau buat pelatihan ruqyah? Kata Ustadz Faizar, 4 hari 4 malam insya Allah cukup Pak Ustadz. Jadi saya tinggal ngumpulkan orang, panggil Ustadz Faizar, latih mereka. Habis itu setelah dilatih ya kita tes. Nah, silakan jin-jin datang Glenn. Ini memang sudah ditempatkan Allah dengan posisinya masing-masing. Kalau saya memikirkan makom Ustadz Faizar, sampai saya sibuk memikirkannya, saya lupa jadwal saya. Saya lupa ayat-ayat yang mesti saya sampaikan. Saya lupa apa yang mesti langkah saya ke depan. Jadi kita berjalan bersama sesuai dengan penempatan yang sudah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu indah. Lihat postingan Ustadz Salim. Alhamdulillah sudah landing di Tokyo. Bulan depan alhamdulillah sudah sampai di Jerman. Apa enggak sakit jantung kita? Kita mau masuk Singapura aja enggak lewat. Uang sinawang. Coba kalau saya tetap dengan perasaan ini. Berarti pernah Pak Ustadz? Iya. Saya nggak akan mungkin datang kemari. Kenapa? Setiap melihat Ustadz Salim terasa berdenyut di dalam kan? Katanya. Tapi karena saya merasa memang sudah makom Ustadz Salim di sana. Ustadz Somad, luar negeri ini berat, biar Ustadz Salim aja. Kalau Ustadz Salim bisa, kenapa mesti saya? Kalau dia bisa, ya udah dia aja. Kan begitu filosofinya. Jadi memang bersama itu indah. Kata orang Minangkabau dari Pulau Sumatera, duduk sendiri sempit, duduk bersama lapang. Apa enggak kebalik Pak Ustadz? Duduk yang sama-sama ini yang justru sempit. Kalau hatimu sempit. Tapi kalau hatimu lapang, dengan duduk bersama inilah terasa lapang. Dan kalau kita duduk sendirian, hidup ini terasa sempit. Adik-adik malam ini terasa sempit atau lapang? Ya tergantung duduknya di mana. Enaknya dia ya, nggak perlu ngapal ayat, nggak perlu ngapal hadis, nggak perlu muqaddimah, nggak perlu penutup, nggak perlu ngapal pantun, nggak perlu yang terhormat, nggak perlu pakai acara solawat, nggak perlu, tinggal angkat suara. Mestinya iya kan? Siapa itu kira-kira ya? Ada nggak? Kayak kenal orang.
enak kan? Dia pergi ke sana lagunya itu lagi. Dia pergi ke sana lagunya itu lagi. Dan orang semua hafal, senang, bahagia. Itu memang sudah, justru dengan itulah mungkin wasilah dakwah itu bisa sampai. Yang selama ini lagu-lagunya cinta, lama-lama cinta-cinta, entah apa cinta-cinta-cinta. Begitu di briefing oleh dua makhluk ini, langsung lagunya jadi syar'i malam ini. Saya tahunya baru di sini. Apa kata Mas Ali dengan Mas Alfredo? Apa kata mereka? Ternyata setelah kita latih jadi begini ya. Gitu. Baru saya tahu saya. Oh, ternyata mereka pelatihnya ini. Malam ini saya mulai curiga. Jangan-jangan Ustadz Salim ini mereka juga yang latih. Biarkan Bang Rizal Armada dengan armadanya. Kita nggak usah perlu jadi penyanyi juga. Emang sudah begitu penempatannya, maka dia berjuang dengan suaranya, ini berjuang dengan ruqyahnya, ini berjuang dengan ayatnya, ini berjuang dengan kemampuannya. Saya nggak perlu buat pasukan juga. Itu pasukan apa? Paskas. Oh, kalau gitu saya buat paskus. Ngapain buat pasukan baru? Jadi setiap saya pergi dari Aceh sampai Papua, cukup endorse aja Paskas. Anda punya uang Rp1.000 sehari? Kumpulkan 1.000 sehari. 1 bulan berarti 30. Tidak, tanggal merah tidak dihitung. 25.000. Anda sudah menyantuni 600 penghafal Quran. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu dan ayah. Hidup boleh berganti, amal jariah terus mengalir sesudah mati. Apa susahnya? Oh, itu apa nama grupnya? Itu apa nama grupnya? Itu namanya apa tadi peci kita? Bikers Muslim Ceria, BMC. Tapi Ustadz Salim lain. Bahagianya merayakan cinta. Oh, ini ada anak-anak bikers ini. Bikers Muslim Ceria. Oh, kalau gitu kita buat saingan. Apa? Bikers Muslim cepat. Ya nggak perlu, cukup aja gabung dengan mereka. Ya udah, kan sama, malah lebih enak. Orang motornya minjam. Jadi yang paling enak itu adalah kita jangan mengecilkan, jangan merasa diri besar lalu melihat orang kecil. Ada orang besar kita mau lebih besar. Yang paling indah itu adalah saling membesarkan. Ustadz Salim membesarkan Abdul Somad. Abdul Somad dibesarkan oleh Ustadz Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far. Ini malah sekarang orang mengecilkan. Lihatlah ulama salaf dulu bagaimana. Begitu datang berdebat antara Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dengan Imam Malik. Imam Malik ahlul hadis, sedangkan Imam Hanafi ahlul ra'i, kaum rasionalis. Kebetulan yang bersaksi waktu itu adalah Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad dari Mesir. Datang Imam Laits menemui Imam Malik bin Anas. Malik, apa pendapatmu tentang Abu Hanifah Hanafi? Apa kata Imam Malik? Belum pernah saya ketemu orang yang akalnya tajam setajam Imam Abu Hanifah. Imam Laits datang bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Hanafi, tadi waktu engkau berdebat dengan Malik, kulihat berkeringat keningmu. Apa yang kau rasakan? Aku belum pernah ketemu orang yang hafalannya lebih kuat daripada Imam Malik. Punya 3 fitur fantastis. Mengecilkan. Kenapa kita sering mengecilkan? Apa enggak malu sama Ma'erod? Ada juga yang ketawanya nyusul belakangan. Itu namanya loading. Setelah 1 menit, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang di atas ini dengan makomnya masing-masing sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara kunci menjalani hidup adalah inilah yang mau kita jelaskan dalam waktu yang lebih kurang 33 menit ke depan. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini.
Itu kalau masuk TV. Ini orang yang rindu karena udah lama nggak masuk TV. Yang pertama kuncinya menyadari. Yang pertama kuncinya menyadari bahwa yang menempatkan kita ini adalah panitia. Enaknya jadi ustadz yang pertama tampil. Kenapa? Karena jamaahnya lagi fresh, lagi cas. Ketika jamaahnya udah tinggal 5 watt, berikut ini mari kita dengarkan Ustadz Abdul Somad. Kelihatannya semua ini membesarkan Ustadz Somad kan. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah Ustadz Somad. Saya tahu kalian nggak mendengarkan saya, padahal Ustadz Somad inilah yang paling menderita, dia terakhir di ujung. Saya tahu semua ini hanya basa-basi belaka. Ini tidak saya mulai kajian malam ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Emang kalian tahu rasanya menderitanya jadi ustadz yang terakhir? Takut bahan hilang, takut bahannya udah dipakai penceramah terdahulu. Menderita tahu? Tapi karena kita yakin menurut ilmu Allah inilah yang terbaik, bahwa yang menempatkan kita ini adalah Allah.